Totot, wuk, 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 wuk. Sirene polisi yang tak disukai masyarakat. Laporan investigatif 2025 oleh tim independen lapangan. Suara yang mengusik dari ujung jalan. Pagi hari di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Jalan belum begitu padat, namun suara khas itu sudah terdengar. Totot, wuk, 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 wuk. Beberapa pengendara motor spontan menepi, sebagian lagi justru menoleh dengan kesal. Setiap hari dengar suara itu, kepala rasanya mau pecah. Keluh Siti, 42 tahun, penjual nasi uduk di pinggir jalan. Kalau darurat ya ada apa-apa, tapi kadang cuma lewat aja, nggak ada mobil penting di belakangnya. Suara sirene polisi di Indonesia, terutama yang menggunakan pola dual tone, kombinasi nada tinggi dan rendah, memang menimbulkan reaksi campur aduk. Dalam survei kecil yang dilakukan Lembaga Suara Kota, LSK, pada Juni 2025 terhadap 1.000 responden di 10 kota besar, 74% responden menyebut sirene polisi mengganggu dan membuat stres, terutama karena intensitas dan waktu penggunaannya. Asal-usul tot-tot, wuk, wuk, wuk. Bunyi itu berasal dari sirene model electromechanical dual tone yang digunakan di sebagian besar mobil dinas kepolisian, terutama tipe Patwal dan Samhara. Menurut dokumen Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene, sirene hanya boleh digunakan pada kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan petugas penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas. Namun lapangan berkata lain. Banyak sirene dinyalakan bukan untuk keadaan darurat, melainkan sekedar saat patroli, konvoi, atau perjalanan pejabat lokal. Seorang teknisi sirene polisi dari PT Multisonic Jakarta yang kami wawancarai dengan inisial R menjelaskan, model sirene tipe EDS 9X atau Welen L31 punya mode Wail, Yelp, dan High-Low. Di Indonesia, mode Wail yang frekuensinya berosilasi 600 hingga 1600 Hz sering disetel terlalu tinggi, menghasilkan suara wuk-wuk tajam yang bikin orang kaget. Di lapangan, penggunaan yang berlebihan. Tim kami mengikuti 2 unit patroli di kawasan Bandung dan Surabaya. Dari pengamatan selama 5 hari, sirene dinyalakan 19 kali dalam sehari. Hanya 5 kali diantaranya untuk kondisi darurat, misalnya kecelakaan atau macet berat. Sisanya untuk melancarkan jalan patroli rutin atau konvoi tamu pejabat daerah. Di kawasan padat seperti Pasar Kiara Condong, efeknya terasa besar. Beberapa pedagang menutup telinga anak-anak, sementara suara dari toa masjid dan pengeras pasar tenggelam oleh bunyi sirene. Warga menilai suara itu lebih seperti simbol kuasa, bukan tanda keselamatan. Kalau ambulan bunyi kita tahu ada nyawa, tapi kalau polisi bunyi belum tentu ada apa-apa, kata Arman 35 tahun pengemudi ojek daring. Dampak psikologis dan kesehatan. Ahli kesehatan lingkungan dari Universitas Indonesia, Dr. Nuraini SKM MEPD, menjelaskan bahwa bunyi impulsif di atas 80 desibel yang terdengar berulang bisa menimbulkan efek stres jangka pendek, bahkan gangguan tidur. Pengukuran yang kami lakukan dengan alat desibelmeter X-Tech 47730 menunjukkan rata-rata suara sirene polisi di jarak 10 meter 96 desibel, jarak 50 meter 83 desibel. Batas aman WHO untuk area publik 70 desibel. Paparan suara sirene di permukiman, terutama malam hari, melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan lingkungan. Mengapa sirene polisi dibenci? Dari hasil wawancara dengan warga, akademisi, dan petugas, kami menemukan 4 faktor utama. Ketidakjelasan fungsi, warga tidak tahu maksud setiap pola bunyi. Kadang wuk-wuk dipakai untuk pengawalan, kadang untuk patroli, kadang hanya sekadar lewat. Pola bunyi yang agresif, modulasinya cepat dan tajam di telinga. Jika digunakan terus-menerus, suara ini menciptakan startle response atau refleks kaget berulang. Penggunaan di waktu yang tidak tepat, banyak warga mendengar sirene di malam hari atau dini hari saat tidak ada kondisi darurat yang jelas. Simbol kuasa bukan perlindungan. Secara sosiologis, masyarakat mulai mengaitkan suara sirene polisi dengan kekuasaan, bukan keselamatan. Pandangan dari kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Ade Saputra saat dihubungi tim kami, Agustus 2025, menyatakan, "Kami menerima keluhan masyarakat soal kebisingan sirene. Saat ini sedang dikaji ulang pedoman penggunaannya agar tidak disalahgunakan di lapangan." Ia menambahkan beberapa unit telah diminta mengganti mode sirene menjadi high-low saat melintasi area padat dan hanya menggunakan wail di kondisi darurat nyata. Namun di lapangan belum banyak berubah. Sejumlah petugas mengaku sulit menahan kebiasaan. Kalau nggak dinyalain kadang pengendara nggak mau minggir, jadi mau gak mau ia dipencet, ujar salah satu anggota lalu lintas di Surabaya. Solusi, membangun kepercayaan melalui bunyi. Hasil diskusi publik di Forum Transportasi Publik Nasional 2025 merekomendasikan beberapa langkah konkret. Standarisasi sirene nasional. Korlantas bersama Kementerian dapat menetapkan standar frekuensi dan durasi sirene yang lebih manusiawi. Contoh, nada wail untuk evakuasi, nada high-low untuk pengawalan pejabat, nada yelp untuk kondisi darurat medis atau patroli cepat. Pelatihan dan SOP penggunaan. Polisi lalu lintas perlu mendapat pelatihan mengenai etika akustik, kapan dan berapa lama sirene boleh dinyalakan. Teknologi adaptif siren, beberapa negara seperti Jepang dan Singapura sudah menggunakan sirene pintar dengan sensor kebisingan lingkungan yang menyesuaikan fonema otomatis. Sosialisasi publik, edukasi warga lewat media sosial dan rambu jalan, arti dari setiap pola bunyi sirene, supaya masyarakat tahu kapan harus memberi jalan bukan panik. Kesimpulan, sirene polisi adalah simbol penegakan hukum, tapi ketika digunakan tanpa aturan dan sensitivitas sosial, fungsinya bergeser menjadi sumber ketidaknyamanan publik. Bunyi totot wuk 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 hari ini menjadi potret ketegangan antara kebutuhan aparat dan ketenangan warga. Satu pihak ingin disiplin lalu lintas, pihak lain ingin tenang di rumahnya sendiri. Masalah ini bukan hanya soal suara, tapi soal kepercayaan publik terhadap simbol hukum. Dan mungkin reformasi kecil dimulai bukan dari undang-undang besar, melainkan dari satu tombol kecil di dashboard mobil polisi.